Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Selamat akhir pekan. Siang hari ini saya sungguh berbahagia karena masih bersama hambanya yang luar biasa, tulang pendeta Licento James Samosir. Setelah beberapa hari beliau ada di kota Batam dalam kunjungan kerja kerajaan surga, ya. Tapi di awal sedikit mengecewakan, tapi akhirnya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan yang di luar batas pikiran. Karena apa? Tujuan datang ke Batam adalah demi untuk menyelamatkan saudari terkasih. Betul tidak? Betul. Karena beliau sudah sekian puluh tahun mualaf, tapi juga tidak melakukan syariat Islam, dan akhirnya sadar dan kembali ingin memberikan hidup kepada Tuhan, tapi ternyata dia kalah oleh kuasa dunia, dilarikan oleh setan dan meninggalkan kota Batam. Beliau merasa sedih tidak bertemu dengan saudari terkasih, tapi digantikan lebih dari satu jiwa. 5 gitu. 5 yang akhirnya kita tuai bagi Yesus Kristus Tuhan yang wah, luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudaraku yang pernah menonton video baik di Solusi SCTV atau di YouTube tentang kesaksian hidup beliau ini luar biasa. Nah, sekarang kita nggak akan nonton videonya, kita akan langsung dengarkan kesaksian manusianya. Ya, ini manusianya dari bajingan, bandit, merencanakan pembunuhan kepada bapak kandung, tapi ditangkap Tuhan ya. Nanti saksikanlah. Jadi beliau adalah tulang pendeta Licento James Samosir, gembala sidang GKRI. Haleluya, ya. Luar biasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada satu firman yang ingin saya sampaikan untuk kita semua menjadi pembuka daripada video kesaksian ini. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata begini: "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sampai usia 31 tahun adalah seorang Islam yang dulu sangat menolak dan gemes sekali dengan kekristenan. Tapi hari ini, oleh karena dulu saya tidak dikasihi, sekarang saya telah memperoleh belas kasihan daripada Tuhan, menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, menjadi milik kepunyaan Allah. Hari ini bukan hanya menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala sidang, menjadi seorang misionaris. Beliau dulu lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi kacau banget, mengerikan banget. Untuk itu, tulang, please your time, saksikanlah. Ya, saya dilahirkan Kristen katanya ya. Katanya ya. Tapi Kristen nggak tahu Kristen apa lah. Tapi lewat penderitaan, lewat persoalan rumah tangga, keluarga ayah ibu, tahun 72 saya sudah lari ke Jakarta. 72 bro, 72. Masih ada Tampomas lo itu. Masih ada Tampomas. Oh iya, Tampomas 87 kalau nggak salah, 84 ya, lupa aku. Tampomas itu Tampomas 1 apa berapa itu. Saya pikir itu kita nggak tahu ceritanya apa ini. Kenapa harus ke Jakarta? Ternyata ada cerita yang sudah difilmkan di SCTV 17 kali, ya, bagaimana bapak saya meninggalkan kami bertahun-tahun, 20 tahun lebih lah ya, punya bapak, tapi bapaknya nggak ada di depan mata gitu, justru dengan orang lain, ya kan? Nah, lewat itulah saya jadi benci gitu, dengan bapak. Ya, saya ngomongnya gini, kalau ada Tuhan, kenapa bapak saya punya istri banyak? Berapa istrinya? Waduh, opung. Saya bilang aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seperti tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Aduh, luar biasa. Nah, tulang Samosir lahir dari ibu Boru apa? Mama saya yang melahirkan saya Boru Simanjuntak. Simanjuntak, luar biasa. Simanjuntak Sitompuk nomor 14. Simanjuntak Sitompuk nomor 14. Berarti tulang Samosir Sidari nomor? Saya nomor 14. 14. Pas lah, saya Tambunan Baruara nomor 15. Omakku Samosir sama dengan tulang nomor 14. Nah, pas berarti. Nah, lewat kepahitan itu, saya kenal Tuhan. dibesarkan dari pindah dulu nih. Tahun 72 ada di Pelumpang.
kalau teman-teman atau kawan-kawan yang ada di TikTok tahu Pelumpang itu yang ada PLN tuh, PLN kebakaran gede, tuh. Kebakaran. Yang Pertamina, depo Pertamina. Gede yang kebakaran kemarin. Ya, terus ada pasar ular. Itu rawa badak namanya. Rawa badak. Iya. Nah di Pelumpang itu dari situlah pindah lagi ke Bandung. 84 kurang saya pindah ke Bandung. Bandung mana itu, Lang? Cimahi, Cibeber, Ciberem, ya. Cijerah, ya. terus sampai pada kebun kelapa dulu, kebun kelapa. Ya. Bukan yang sekarang ya, Lewi Gajah sekarang kan. Lewi Panjangnya. Lewi Panjang, terminal Lewi Panjang. Dari situlah terus kenapa ya begini, saya baru tahu. Oh ternyata bapak saya itu pergi ke sana kemari itu karena ada cemceman. Cemceman. Kita ngomong pakai bahasa yang bagus aja. Ada cemcem. Aduh, ada cemceman. Nanti kawan-kawan bisa lihat di YouTube saya deh. Ya, YouTube-nya apa, Lang? PS Licento James Samosi. PS singkat LJS. Ya. Jadi jangan lupa seluruh pencinta channel YouTube Refriend Muhammad Paulus Tambunan untuk subscribe juga YouTube-nya Tulang Pendeta. PS Licento James Samosir. Ya. LJS itu beliau. TikTok-nya juga ada ya, Lang? Ada. Sama juga Pendeta Licento James Samosir. Oke. Jadi Lang, Tulang kan lahir sebagai anak sulung dari istri kedua, dari 7 istri opung, 7 cemcemannya. Ya. Dari 7 istri yang dimiliki oleh bapak, Tulang adalah anak daripada istri kedua. Boru Simanjunta, ya Boru Simanjunta. Oke. Anak sulung lagi. Nah, dulu kisah apa yang paling membuat Tulang sakit hati dengan bapak sebelum akhirnya dilawat Tuhan dan melepaskan pengampunan yang hebat? Waktu dibilang begini nih. Jangan panggil saya bapak, panggil saya om. Di lokalisasi Bukit Mangaraja. Bukit Mangaraja Siantar. Waduh. Dia ngomong begitu, waduh gawat ini. Nggak diakui anak, nggak ada istrinya katanya. Diusir lagi kan. Wah ini apa? Gue matiin. Gue matiin. Pokoknya bawaannya dendam, marah, pahit, kok bisa begini ya gue bilang gitu. Ya nggak tahu lah pokoknya. Lalu di Bandung itu kita mulai hidup pahit ini. Kami dari 8 bersaudara itu, aduh makan nasinya nggak jelas, makan sayurnya lebih banyak. Ya sayur sawi itu ada orang lagi panen sayur, itu pasti kita ambil karena nggak ada beras. Betul. Mama saya berjuang sana sini. Tapi memang satu pesan mama saya bilang ini, jangan sama kayak bapakmu ya. Lalu jangan sampai kau nggak cari Tuhan, jangan sampai kau nggak beribadah. Itu aja pesannya. Nah dulu kan kita gerejanya nih bukan aliran Pentakosta, nggak karismatik deh gitu. Gereja tua ya. Gereja tua yang lama, senior kita. Senior. Iya. Tapi lewat persoalan ini kita jadi tahu ada gereja karismatik, mereka layani kita. Lahir baru dibaptis lagi kan, gini gitu. Tapi Lang, jangan diteruskan dulu. Pertanyaanku gini, kan dulu kepahitan nih, hidupnya penuh dengan akar pahit, berencana membunuh bapak kandung. Yang pertama, yang kedua hidup dalam penderitaan karena harus sebagai anak sulung tentunya harus membantu ibu untuk memperjuangkan 7 adik nih yang masih kecil-kecil waktu itu kan. Nah, apa yang dilakukan, usaha apa yang dilakukan oleh mama dan Tulang bantu? Itu paling pahit itu ya. Paling pahit. Apa itu? Dendamnya begini nih. Bapak gue punya duit, kaya raya. Kok kami dibuang begini gitu? Ternyata karena ada yang lain itu ya. Ingat ya, karena ada yang lain. Terus apa yang dilakukan? Kita jualan lapet. Jual lapet. Lapet. Itu buat saya makanan penderitaan tuh. Saya paling benci tuh. Jadi Tulang sampai sekarang nggak mau makan lapet? Udah berdamai. Berarti nanti kalau kita ke Seborong-Borong lagi kita makan lapet di Seborong-Borong ya? Enakan lapet mak gua deh. Oke, lapet. Bangun jam 1 subuh. Pertama mama saya dulu tuh numbuk, ya kan? Numbuk itu beras ya? Iya. Ngapain nih? Oh dia bilang kita bikin lapet biar bisa makan kita. Saya nggak tahu kerja kayak gitu. Kita sampai lecet-lecet, cari daun pisang, motongin gula merah, parutin kelapa. Ya betul. Ya kan, bangun kita bangun lebih cepat. Ntar jam 7 kita udah pergi sekolah gitu kan. Aduh, ngantuk-ngantuk, saya dendam banget. Terus
tadi terus malapet, jualan makan sayur. Makan apa? Makanan apa yang selalu dihidangkan waktu itu di masa itu? Terus kalau kita nggak laku tuh lapet, kita makan semua tuh lapet. Kalau kita udah keliling nih kota Cijerah nih, wah dari rumah ke rumah lapet gitu. Orang Bandung bingung, apa itu lapet? Kan kita ke rumah orang-orang Batak. Orang Bandung nggak didatengin? Nggak, orang Batak aja. Oke. Terus? Karena di Cijerah itu rata-rata orang kampung, orang Batak. Banyak kalau orang Batak. Nah, kadang-kadang nggak laku. Terus kalau nggak laku, sorry nih ya, itu zaman itu lagi susah. Mohon maaf tuh. Kalau saya ingat itu saya nangis. Terus gimana nih biar makan nih, ya kan? Wah, saya pergi ke simpang-simpang, ke kampung-kampung, cari anjing. Nurut tuh kita bawa 1 karung, 2 karung. Itu dari cicang. Dijual lah. Oh dijual? Enggak, itu langsung dipotong? Ada yang kita potong, ada yang kita hidupkan gitu, ke lapo-lapo gitu. Biar kita hidup ini. Iya betul. Saya ingat banget tuh jualan satu pahaknya itu ya, pahak belakang 1.500 zaman itu. Zaman itu. Ya kan? Bagian perut 15.000. Oh, banyak lemaknya ya. Ya, laku lah. Terus kalau siang habis pulang sekolah, aduh saya mau nangis. Makannya apa? Makanan favorit di piring itu apa? Saya mau nangis guys. Aduh ingat pahit itu. Saya harus nyuci mobil sore-sore. Zaman itu 86 itu nyuci mobil 3.000 perak. Oh, udah 3.000 ya, udah mahal ya? Iya, 3.000 perak. Itu kan kalau di kota Cijerah tuh Cimahi, apa namanya itu? Sungai? Bukan, dia digali dulu, airnya ngalir, tergenang gitu ya. Yang kita nyuci lah, saya bisa dapat 10, ya kan? Bisa beli beras, bisa beli ke sekolah gitu kan. Pesan mama ya, walaupun susah jangan nggak sekolah. Betul. Terus kalau kita pulang nih ya, nggak ada makanan. Mama saya bikin bubur, beras tuh dimasak banyak-banyak jadi bubur. Yang paling saya benci kepala batu. Ikan asin kepala batu maksudnya? Ikan asin kepala Gulamo. Aduh, itu kadang-kadang yang bau tengik tuh. Waduh. Hai, dibakar gitu. Bayangkan waktu kadang-kadang nggak bisa ngebakar, kita pakai kayu api. Nggak pakai kompor tuh. Waduh, ingat banget dulu. Susah. Asli susah. Nah di situ saya tambah benci tuh. Dendam sama bapak, matikan lu ya. Gua mati. Iya. Dahsyat seru. Nah terus selain itu tulang jatuh dalam dosa apa aja? Di dalam kepahitan, di dalam penderitaan itu sampai tumbuh menjadi pria dewasa. Nikah beberapa sama Tulang? Saya kalau nggak salah 34 atau 37. Nah istri beliau ini keturunan Belanda, cantik banget. Anugerah itu, ya. Anugerah kalau dia mau sama saya anugerah. Makanya, tapi juga bukan musibah bagi Tulang, berkat. Jadi gini, saya pertama kali ketemu dengan Tulang dan Tulang, itu saya kaget. Kaget itu begini, cara Tuhan itu memperlengkapi manusia itu dan memberi bonus itu hebat. Iya. Kenapa? Tulang ini kan gantengnya pas saja lah. Setengah lah. Kalau manis gua, pasti manis gua ya kan. Tapi Tulang itu bener-bener bule, bener-bener cantik, bener-bener nampak Belanda Ambonnya itu nampak. Iya. Nah, makanya waktu itu, memang berkat anugerah, penghiburan dari Tuhan ya, itu penghiburan. Jadi, saudara itu luar biasa. Jadi jangan pernah merasa jelek kalau engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan ya. Tapi beresin dulu kepahitannya. Ini tadi Pendeta Licento kan kepahitan, ingin bunuh bapak, penderitaan, jual lapet, ya sekolah dan nyuri anjing, terus makan ikan asin bakar saja dengan nasi, kepala batu yang paling murah, yang kepalanya gede dagingnya kecil itu kan. Nah penderitaannya luar biasa, tapi pasti itu kan secara living normal, tapi pasti ada pelarian yang lain ini. Orang yang kepahitan, orang yang menyimpan dendam, orang yang dibuang, orang yang tidak diakui, orang yang rejected, pasti ingin membuat dirinya diakui, mencari pelarian. Apa pelariannya? Saya kalau lihat orang gampang banget gebukin tuh. Gebukin. Kalau waktu itu ikut Bandung Karate Club. Bandung Karate pokoknya Club, BKC ya. Ya BKC. Jadi kalau saya lihat dia, saya hitung sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kan, matanya kok gak kedip-kedip, gue tojok beneran.
Terus selain itu narkoba dan semua narkoba. Nyuntik, zaman saya nyuntik ya, tuh. putau. Ya. Zaman itu nggak dibilang putau ya, morfin ya. Ya nyuntik gitu. Nyuntik. Lagi sange gitu. Nyuntik, gede, morfin, ya, sama temen-temen heroin. di daerah Bandung, tagok gitu sama temen-temen. Lu pakai ada cimeng, zaman saya cimeng. Cimeng masih Megadon, zaman Megadon. Itu tuan. Zaman kita terakhir Nipam ya kan? Gitu. Jadi, terus pernah bikin masalah saya. Hanya gara-gara dibilang Batak-Batak. Di daerah Bekasi, daerah Kranji, oke tahu. Wah, habis itu orang kami ciksa, mungkin mati kali itu orang. Itu pelarianku. Bayangin ya, gara-gara akar pahit, kepahitan yang luar biasa di hati, dampaknya mengerikan. Karena begini, orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan akar pahit di dalam hatinya, orang itu seumpama minum racun maut nih, tapi mengharapkan orang lain yang menyakitinya yang mati. Kan impossible, yang mati kan dia sendiri. Namanya juga menyimpan kepahitan. Maka begitu hatinya pahit seluruh kehidupannya. Pahit rezekinya, pahit otaknya, pahit lakunya, semua pahit, hancur banget. Nah, terus Lang, ini menarik. Terus tahun berapa Tulang mengenal Tuhan itu? Bertemu dengan Tuhan secara pribadi tahun berapa? Di usia berapa? Yang udah pastinya ya. 84 aku dibaptis Selam. Oleh GBI Cimindi, daerah Bandung. Oh, GBI Cimindi Bandung. Oke. Ya. Pendeta Balandina Borusi Hombing. Masih hidup dia sampai sekarang? Udah meninggal di Batam ini meninggal. Oh, Balandina meninggal di Batam. Oh, berarti sekarang gereja di sana meneruskan anaknya? Nggak tahu siapa sekarang, ya kan? Itu cabangnya Pendeta Tambunan, ya, di daerah Cimindi ya. Nah, dia yang ngajak kami. 84 itu saya belum ada lah apa-apanya. Tapi karena sering mabuk, ya kan, begadang, dugem, ya kan. Lalu timbullah batu kristal itu. Batu kristal di ginjal. Dibawa saya ke Karolus. Sen Karolus. Kencingnya udah darah, batunya keluar 4. Menderita deh. Ternyata dibilang ini harus dibuang. Ginjalnya udah rusak, Pak. Berarti hancur, kita pun akan lemah kalau dibuang ginjal. Aduh. Orang dia bilang, saya tanya kalau dibuang gimana? Kalau ditembak laser gua gak punya duit. Zaman itu belum ada gua rasa, 80-an belum ada. 2000 kan ada. Ke 99 sini di Karolus. Jadi, aduh gimana ya kalau dibuang, gua nggak bisa punya anak, nggak bisa capek, kan itu cerita dokter. Ya udahlah, dari keadaan lah pasrah gitu ya, doa 3 tahun doa nggak dapat apa-apa. Tapi tanggal 5 Agustus 92 saya ketemu Tuhan. 5 Agustus 92, oke. 5 Agustus 92, aku ketemu Tuhan. Dia berdiri di depan saya. Dia jamah mulut saya. Dia 5 Agustus 92. Dia masukkan tangannya ke sini. Dia singin, aku menyembuhkanmu. Amin. Yang terjadi? Itu dia. Aku memilih engkau menjadi hambaku. Itu Alkitab Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai 10 tuh. Ya. Panggilan Yeremia. Waduh, keren. Dari jam 3 subuh sampai pagi. Saya mengalami operasi ilahi. Operasi ilahi itu. Yang tadinya saya takut kalau ke toilet pasti darah. Saya hari itu lihat langsung besi, ginjalnya nggak ada. Gua balik ke rumah sakit tuh, coba periksa lagi, nggak ada batu ginjalnya, 0. Clear. Sampai sekarang serius ini. Yang sebelah kiri ini, guys, nih sebelah kiri ini. Luar biasa. Sampai sekarang saya sehat loh. Dan setelah itu setelah mengalami mukjizat itu, nah, gue bilang, oh ada Tuhan. Ada Tuhan. Yang selama ini ada hantu, sekarang ada Tuhan. Ternyata bahasa Bataknya, anung doa Tuhan. Ada situ saya bertobat. Nah, 92 entah bagaimana lah ya, aku dengar ada gereja GBI Muhammad Pendeta Yakub Nahwan. Di situ saya mulailah pelayanan, memulai cinta, memulai sampai dari situlah sampai sekarang. Awal hidup aku udah benar. Sampai menyerahkan diri masuk ke seminari ya, iya, Petamburan ya. Luar biasa. Angkatan berapa tuh? Saya angkatan 54. Angkatan 54, seminari iya, Petamburan 54 ya. GBI Petamburan 54. Oh, luar biasa. Jadi dari situ beliau akhirnya menyerahkan diri setelah mengalami mukjizat operasi ilahi, iya, dan akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan dan akhirnya sekolah di seminari Petamburan dan akhirnya
Setelah itu menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Oh, sekarang udah gembala sidang. Gembala sidang. Buka gereja di mana-mana. Di mana-mana, di sampai Malaysia, ke kemana mancanegara. Terus ke apa namanya? Daerah. Terus non-stop. Sumatera. Yes. Jakarta, Aceh, jalan terus. Sampai akhirnya dikasih bonus, pasang ring. Pasang ring. Tapi tetap gaspol. Tetap gaspol. Riba tetap. Enggak ada masalah itu. Salam satu tubuh Kristus riba. Betul. Gaspol itu. Mau pasang ring 1, ring 2, ring 3, enggak peduli. Jalan terus. Jalan terus. Iya. Jadi luar biasa lah ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu, luar biasa itu pengenalan Tuhan itu ya. Ya. Sampai detik ini nggak akan pernah berhenti. Nggak akan pernah berhenti. Bayangin kita sekarang ada di Batam, di kota Batam, menyaksikan Ya. itu. Nah, terakhir saudaraku, sebelum saya tutup, ini luar biasa. Jadi sekali lagi, beliau orang yang mengalami kepahitan, hancur-hancuran, sampai rusak, mengerikan, narkoba, suntik, heroin, morfin, semua putau. Tapi saya mau katakan, di saat ada satu pribadi yang senantiasa berdoa untuknya, yaitu ibundanya. Ibu mamaku itu, aduh. Ibunya adalah orang yang sangat luar biasa. Bahkan sampai 24 tahun suaminya meninggalkan dia, memiliki 7 istri atau 6 istri yang lain, 6 cem-ceman selain dirinya. Anda tahu, dia ditinggal 24 tahun mengurus anak-anaknya. Waktu kembali suaminya diterima dan diampuni. Diurus sampai mati. Iya, sampai mati. Sampai mati. Mati di depan mama. Mati di pelukan ibu beliau. Iya. Itu luar biasa. Jadi saudaraku, engkau yang punya kepahitan, bodoh kali kalau nggak mau mengampuni. Ampunilah. Ampunilah orang yang Obat menyakiti. terbaik mengampuni. Supaya dipulihkan di tempat itu. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan, waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, jelas, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Karena apa? Di saat engkau mengampuni, engkau menyenangkan hati Tuhan. Di saat engkau mengampuni, engkau disembuhkan dari pulang. Di saat engkau tidak mau mengampuni orang yang menyakiti hatimu, engkau pendam akar pahit itu, matilah engkau. Busuk hatimu, busuk kehidupanmu, busuk seluruhnya. Jadi saudaraku, di saat beliau mengalami Tuhan, Tuhan buat ajaib. Nah, terakhir ada suatu firman Tuhan yang menjadi firman naik CD saya di HKBP Maria Bandar, ya, di pertengahan Juli 2002. Ini ajaib. Firman yang selalu saya ingat, termateri dalam roh hati saya waktu saya sedang berjuang mengislamkan istri saya. Inilah firman di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Satu firman yang hidup, yang ajaib dan dahsyat. Satu firman yang tidak pernah ingkar janji, karena dia adalah Tuhan yang setia. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Di saat kita mau datang kepada Tuhan, sulit apapun kondisi kita, dia setia. Dia akan memulihkan hatimu, menguatkan dan memeliharamu dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Tetap kita gaspol sedikit sampai akhir. Sampai kita punya target ya. Target. Surga. Ya. Dan membawa setiap jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Salam kemenangan. Salam satu tubuh Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.